Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi bab dinamika rotasi dan kesetimbangan. Nah, untuk kali ini yang kita akan bahas adalah kesetimbangan partikel, kesetimbangan benda tegar, macam-macam kesetimbangan dan titik berat. Tapi untuk video kali ini yang kita bahas adalah 3 teratas, yaitu kesetimbangan partikel, benda tegar, dan macam-macam kesetimbangan. Oke, kita ke kesetimbangan partikel. Benda partikel itu adalah benda yang dianggap benda titik, yaitu dimanapun kita beri gaya dia hanya bergerak translasi, dia tidak akan bergerak rotasi. Ya, misalkan saya kasih gaya F1 ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri. Saya tambahi lagi F2 ke kiri, maka dia akan bergerak ke kiri tapi lebih cepat. Lalu saya kasih gaya F3 ke kanan, maka dia akan lebih lambat, tapi dia tetap bergerak ke kiri. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Dimana jumlah gaya yang ke kanan sama dengan yang ke kiri. Nah, 15 tambah 8, di sini juga 15 tambah 8. Maka dia akan mengalami kesetimbangan dengan syarat atau dengan persamaan sigma F-nya sama dengan 0. Nah, kalau gaya yang diberikan atau yang mengenai benda itu berada pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, maka sigma F-nya ini bisa kita uraikan menjadi sigma Fx, sigma Fe, sama sigma Fz. Nah, untuk penyelesaian soal, langkah pertama yang kalian lakukan adalah menggambar semua gaya yang muncul. Terus menggunakan persamaan kesetimbangan pada masing-masing benda jika bendanya lebih dari 1. Terus yang ketiga adalah menyelesaikan dengan teliti persamaan atau perhitungan matematis. Oke, kita langsung ke contohnya. Ada benda bermassa 3 kg digantung dengan tali yang masanya dapat diabaikan pada langit-langit seperti pada gambar. Dia membentuk sudut 30 derajat. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon, maka tentukan gaya tegang tali pada masing-masing tali yang terhubung pada langit-langit. Jadi yang kalian harus cari itu adalah tegangan pada tali yang kiri dan juga tali yang kanan. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama, kalian gambar semuanya gaya-gaya yang muncul. Bendanya memiliki massa, berarti memiliki gaya berat B. Terus di sini ada tali memiliki tegangan tali T1, di sini ada T2, di sini ada T3. Nah, ini yang diketahui adalah massa dan percepatan gravitasi. Yang ditanya adalah T2 dan T3. Nah, gambar ini bisa kalian bawa ke sumbu koordinat dengan percabangan ini sebagai titik 0,0. Yang pertama ada T1 ke bawah ya. Terus ada T2 mengarah ke kiri membentuk sudut 30 derajat. Nah, sudutnya kan di sini. Nah, sama kayak dulu SMP. Kalau ini garis lurus, nah, sudutnya akan berpindah ke sini. Ini berpindah ke sini. Materi SMP kelas 7. Ya, dibuka lagi kalau bingung. Sudah? Lalu T2 sudah, T3 sekarang. Nah, arahnya seperti ini. Nah, karena T2 dan T3 ini masih belum satu garis dengan sumbu X sama sumbu Y, maka kita harus memproyeksikan. Nah, hasilnya seperti ini. Ada T2X, T2Y, T3X, T3Y. Nah, kalau masih bingung silahkan buka materi vektor kelas 10. Ya. Oke, kita preteli satu-satu. Ada benda M M dengan keadaan setimbang, maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Nah, di benda M gayanya ada T1 ke atas sama W ke bawah, maka T1 min W1. Nah, persamaan matematif ketemu T1-nya sama dengan 30 Newton. Oke, terus kita ke gambar ini. Sigma Fx sama dengan 0, berarti kita lihat yang X saja. Ya, di X itu ada T2X sama T3X, arahnya berlawanan. Berarti di sini minus. T3X-nya plus, T2X-nya minus. Pindah ruas ketemu seperti ini. Nah, T3X itu kalau di uraian vektor menjadi T3 cos ya, dekat sudut pakai cos.
T2X juga T2 cos 30. 30 hilang, tinggal ketemu T3 sama dengan T2. Kita misalkan T gitu saja. Nah, oke, lanjut. Sigma FY. Ya, kalau sigma FY kita lihat yang Y saja. Berarti ada T2Y, T2, 3Y sama T1. Yang ke atas plus, yang ke bawah minus. Oke. Nah, ini persamaannya. Kalau Y jauh dari sudut berarti pakai sin. T1-nya kita ambil dari sini, masukkan ke sini. Nah, ketemu seperti ini persamaannya. Nah, sehingga T-nya sama dengan 30. Nah, ini tadi maaf muncul duluan, sehingga kita kembalikan ke sini, didapatkan T3 sama T2-nya adalah 30 Newton. Ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa materi yang harus kalian pahami terlebih untuk mengerjakan ini. Seperti contohnya adalah ini tadi sudut dan juga penguraian vektor. Ini harus kalian pahami ya. Kita lanjutkan ke kesetimbangan benda tegar. Nah, kita ambil contoh yang dari soal dari ilustrasi kesetimbangan partikel tadi. Kalau benda ini saya kasih gaya di sini ya, kita anggap sebagai benda tegar, maka dia akan berotasi searah jarum jam. Nah, kalau di sini kita tahan, berarti dia akan mengalami kesetimbangan. Nah, kalau benda tegar, kesetimbangannya tidak hanya sigma F sama dengan 0 saja, tapi ditambahi sigma tau sama dengan 0 atau sigma momen gayanya sama dengan 0. Langkah menyelesaikannya gimana? Hampir sama. Cuma ada tambahan. Yang pertama adalah tetap menggambar semua gaya yang muncul, menentukan pusat rotasi, di manakah dia berotasi, itu penting. Karena apa? Karena nanti kalau kita menggunakan sigma tau, gaya-gaya yang melalui pusat rotasi itu tidak digunakan. Bisa dipahami ya? Seperti yang kemarin. Ya, menggunakan persamaan kesetimbangan pada masing-masing benda. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan persamaan matematis. Oke, kita langsung ke contoh saja. Nah, ada benda, ada sistem seperti ini. Jika Z adalah titik berat batang AB dan AB dalam keadaan setimbang, maka tentukan massa batang AB. Berarti ini. Ada benda AB batang dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini digantungi oleh benda bermassa 10 kg. Di sini dikasih penumpu. Nah, yang ditanyakan adalah masanya. Oke, kita gambar dulu semua gaya. Ini memiliki WB. Terus di sini ada T, karena di sini dia tidak berputar, maka T sini sama dengan T di sini. Nah, terus ada WAB. Karena tadi kan ada keterangan bahwa di sini adalah pusat massa. Terus naik. Ini ada gaya normal. Nah, berarti kalau kita bisa membayangkan kalau ini kita lepas, berarti kan dia akan bergeser dengan sumber rotasinya di sini. M-nya. Kita lanjutkan, M-nya adalah 10 kilo, itu yang ini. G-nya 10. Nah, yang tanya adalah MAB. Oke, kita lanjutkan. Beban dalam keadaan setimbang translasi, bebannya ini ya, dalam keadaan setimbang translasi kan dia hanya bergerak naik turun, maka sigma F-nya sama dengan 0. Di sini ada T sama WB, T sama dengan WB, T sama dengan MB kali G, ketemu T-nya 10 Newton. Ya, 10 Newton. Nah, batang dalam keadaan setimbang rotasi dan sumber rotasi di titik penumpu. Nah, berarti di sini. Maka sigma tau N sama dengan 0. Nah, karena sigma tau N sama dengan 0, di sini benda rotasinya. Kalau benda ini, batang ini dikasih gaya WAB ke bawah, berarti dia akan berputar searah jarum jam. Nah, kalau T yang mempengaruhi, berarti dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi momen gaya dari WAB dan T ini berlawanan arah. Ini ya, WAB, LAB, T, LT. Oke.
pindah ruas ketemu. Nih, tinggal kita pradali WAB itu MAB kali G. Nah, kita masukkan angkanya, ketemu MAB sama dengan 20 kg. Mudah ya. Nah, yang terakhir adalah macam-macam kesetimbangan. Yang pertama adalah stabil. Stabil itu kalau kita geser, dia akan kembali ke posisi semula. Kalau labil, saat kita geser, sedikit saja dia akan berpindah tempat, ya, atau jatuh. Titik beratnya akan berpindah. Nah, kalau indifferent, itu titik beratnya akan tetap, tapi dia bergeser. Ya, bisa dipahami ya. Kalau stabil itu dia kembali ke posisi semula. Kalau ini dikasih gaya sedikit, dia langsung bergeser. Kalau ini hanya posisinya saja yang bergeser, tapi titik beratnya tetap. Untuk macam-macam atau contohnya bisa kalian lihat di buku-buku penunjang kalian. Ya. Untuk video kali ini saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.